buat menentukan ataupun ngasih memastikan bahwa ini kilometernya asli bukan diputar itu seperti Ya. apa? Nah, nanti saya jelaskan umumnya dulu. Oke. Jadi kalau di teorinya kita ajarkan di Akademi Olex Auto sebagai para inspektor, nanti Dimas akan mungkin tunjukkan cara prakteknya. Jadi kalau secara umum memang banyak calon pembeli kami tanya semua karena stigma ya, mobil-mobil kelas 1 kilometer diputar gak, asli gak gitu. Nah, cara terbaik untuk mengecek kilometer putaran tentunya kalau ada ketersediaan buku servis yang dikeluarkan oleh ATPM. Maka kita menganjurkan salah satu nilai positif bagi sebuah mobil itu di harga adalah kalau rutin di maintain di ATPM. Nah, kalau customer bilang, oh saya nggak punya, nggak ada buku servis, berarti yang kita bisa lakukan adalah kita mengecek kondisi mobil dengan kilometer. Contoh, kalau misalnya mobil sudah 9 tahun. Kalau KM putaran itu pertama yang tadi Pak Ates sampaikan ya, pertama misalkan dari usia, kemudian kilometer. Contoh misalkan kilometer 20.000, tapi kondisi setir udah aus atau udah licin atau udah botak, atau bahkan mobil-mobil tertentu itu udah melar bisa sampai diputar. Kemudian karet pedal, karena kan KM tinggi itu berarti dengan catatan mobil sering dikendarai, dan yang paling sering aus otomatis yang sering tersentuh. Betul, biasa dari pedal, setir, sama jok. Kan nggak mungkin KM rendah tapi joknya masih tebel. Nggak mungkin juga kalau KM tinggi tapi joknya masih bagus gitu. Jadi kalau dari interior paling gampang sih itu sih, kondisi dari setir, karet pedal dengan jok. Tapi kan pasti Mas bisa aja juga misalnya yang pemilik lama mungkin udah ganti duluan misalnya dengan yang baru gitu kayak gitu. Kita mendalami lagi kalau emang misalkan ya ternyata yang mau jualnya berpikir nih, oh ini sering tersentuh, dia ganti setir, ganti karet pedal, joknya misalkan dia dapat cabutan atau istilahnya ganti sarung yang asli lagi. Kita lebih mendalam lagi. Pertama misalkan dari suara mesin, kalau dari interior ya, kita pengecekan dari interior dulu, dari suara mesin dengan perpindahan transmisi. Karena nggak mungkin kilometer tinggi tapi transmisi perpindahan masih halus seperti mobil baru atau kilometer masih rendah. Pasti ada damage di transmisi, entah itu jeduk atau bahkan delay, seperti itu. Kalau emang dari interior kira-kira masih kurang yakin, baru kita di bagian eksterior. Kalau eksterior bisa lihat tahun produksi ban, masih sesuai dengan, kalau mobil masih di bawah 5 tahun ya. Kalau mobil masih di bawah 5 tahun umumnya biasanya bannya masih belum ganti. Dari kondisi ban, terus kemudian paling gampang juga bodi. Karena kalau mobil sering dipakai itu bodinya ya namanya di jalan, walaupun nggak terbentur atau tabrakan pasti kerikil-kerikil atau dahan-dahan pohon. Terus kemudian kondisi fisik mesin, kalau emang ada kebocoran atau enggak. Jadi memang sebenarnya kalau dari kasat mata bagi teknis yang berpengalaman lumayan bisa dilihat. Jadi kalau di Indonesia itu kurang lebih pemakaian normal itu kita bilang kurang lebih 15 sampai 20.000 km setahun. Normal ya, normal dalam arti dipakai 3-4 kali seminggu ya, dan di dalam kota ya, travel dalam kota itu 15 sampai 20.000 km. Nah, kalau kita bilang mobilnya sudah 10 tahun, mestinya kan minimum 150.000 sampai 200.000. Tapi kalau tiba-tiba datang dengan 60.000, 70.000, itu paling kita coba melihat secara kasat mata hal-hal fisik apa yang bisa kita bilang kok nggak sesuai dengan umurnya dan kilometernya. Ya, jadi tapi itu kita bilang itu bukan scientific ya. Memang pendekatannya lumayan terstruktur, tapi itu dugaan. Nah, itu yang kita bilang, kita nggak langsung serta-merta, oh ini kilometernya diputar, nggak. Kita bilang, kalau kayak begini, banyak calon pembeli akan menanyakan, kenapa kilometernya rendah begini, sedangkan kondisi mobilnya begini dan sudah setua ini. Yang kita minta ke para calon penjual adalah, apakah ada bukti-bukti lainnya yang bisa mendukung bahwa memang kilometernya ini. Contoh, yang kita bisa bilang, bahwa ternyata ada dokumentasi service history dari lembaga bengkel yang diakui, itu lengkap datanya, itu jadi menguatkan. Ya, tapi jadi kita nggak serta-merta mencap, kita bilang ini tak menduga. Ya. Tapi ada kasus itu nggak sih Pak? Maksudnya kayak tadi kan termasuk track record servisnya itu jadi perhatian utama nih Pak. Nah, ada nggak sih kalau misalnya yang calon penjual yang pernah ngakal misalnya, aku nggak tahu ya apakah itu track record itu dokumen itu bisa dipalsuin atau gimana? Ya. Jadi bagian dari proses kita untuk
taat dan tertib hukum dan legal dan transaksi ini salah satunya adalah kalau memang dengan segala macam pengecekan dan konsultasi kita dengan penjual ya, dan si penjual bilang oke, memang begini keadaannya, dan juga kita sudah menemukan dan calon pembeli sudah menerima semua faktanya, memang di tanda terima jual beli mobilnya itu kita juga meminta customer untuk menyetujui terms and conditions ya, bahwa semua yang disediakan dokumentasi, pengakuan, dan data yang kami tangkap selama inspeksi mobil adalah benar, dan kalau memang diketemukan di kemudian hari ada penyimpangan dan segala macam, tentunya ini bisa dibawa ke jalur yang resminya. Jadi itu yang kita bilang proses aman tuh sampai segitunya ya. Jadi untuk memastikan juga dalam proses jual beli kita nggak sembarang beli, jadi ada proses-proses yang kita pandu juga sesuai dengan ketentuan yang berlaku lah ya di Indonesia.